Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesadaran level tinggi, yaitu kesadaran ilmu. Kalau kesadaran ilmu ini satu langkah lebih jauh. Kesadarannya kesadaran objektif. Kalau tadi yang ideologis itu rasional, tapi masih subjektif. Rasional subjektif itu masuk akal, tapi masuk akal versi sendiri-sendiri. Kalau kesadaran ilmiah itu kesadaran objektif, masuk akal dan universal. Siapapun, kapanpun, dimanapun menganggap yaitu yang benar. Nah, itu kesadaran ilmu. Jadi pergeseran kesadarannya umat Islam. Ada quote yang sering disebut dari Pak Kunto, selamat tinggal mitos dan selamat datang realitas. Selamat tinggal mitos itu goodbye sama mitos-mitos. Apapun itu mitosnya, mitos kuno, mitos baru, mitos kontemporer. Mitos bahwa kamu harus putih, mitos bahwa kamu harus langsing, mitos bahwa perutmu harus six pack, mitos bahwa goodbye. Selamat datang realitas. Aslimu kayak gimana? Fakta dirimu itu harus diakui sajalah. Ireng ya ireng, tidak masalah. Ya kan? Jadi tidak harus mati-matian karena hitam terus nyari pemutih. Sekarang zamannya putih, Pak. Tidak. Jadi selamat tinggal mitos, selamat datang realitas. Karena agak berat memang orang yang hidup antara ideal dan realitasnya berjarak. Itu bikin orang stres. Di antara gunanya filsafat itu memahami diri sendiri. Di antara jenis memahami diri itu ya itu tadi. Patok idealmu jangan terlalu jauh dari realitasnya. Karena kalau tidak begitu kamu galau. Saya Pak bercita-cita apa itu yang terlalu jauh. Jadi orang paling ganteng sedunia Pak. Nanti umur 30. Oh, itu mati-matian kamu. Terlalu jauh. Nanti kamu stres sendiri. Saya pinginnya Pak lulusnya cum laude misalnya. Padahal selama ini kuliahmu ya pontang-panting. IP-nya ya pas misalnya. Ah, itu jauh. Tiap hari hasilnya kamu galau. Bisa lulus aja syukur kok. Misalnya. Nah, itu ideal sama realitasnya jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, nanti idealmu jadi mitos. Cita-cita saya menikah dengan perempuan paling cantik di kampus ini misalnya. Mitos itu sudah. Jadi tidak mungkin jadi realistis ya. Kamu cuma butuh kaca kalau gitu. Oke, jadi jangan terlalu jauh. Pokoknya Pak, minggu ini saya mulai kalau malam sholat tahajud terus, kalau pagi ngaji, kalau kamu sudah berbulan-bulan tidak ngaji kok. Ingin tadi sufi tiba-tiba isinya amal ibadah semua. Enggak, nanti kamu galau sendiri loh. Kenapa? Karena idealmu sifatnya mitos, tidak realistis. Kalau mau realistis ya pelan-pelan. Selama ini tidak pernah tahajud ya seminggu sekali lah Pak. Kalau bisa tahajud alhamdulillah misalnya. Nah itu realistis. Tapi kalau tiba-tiba matok, saya ingin target saya Pak, tahun ini mau riyadhah, tahun depan jadi wali, terus tahun depannya lagi mau, tidak bisa. Iya. Kan ketoknya kan banyak yang suka sufi terus pengen jadi wali tiba-tiba. Karena yang diincer anunya bisa jalan di atas air, bisa kaya-kaya ngono jenisnya yang diincer. Kemarin ada kasus saya lupa di TV itu ada yang latihan ilmu hikmah. Jadi jangan salah, ilmu hikmah itu tafsirannya bukan filsafat ternyata. Latihan ilmu kebal. Jadi berapa puluh orang nyoba ilmu kebalnya, tangannya dimasukkan di air keras. Alhamdulillah rumah sakit tidak muat. Semuanya masuk rumah sakit, tangannya melepuh semua air keras. Ya, cita-citanya pingin kebal.
Dan yang ngajari akhirnya dicari-cari polisi. Nah, itu ndaklah, hiduplah yang realistis. Selamat tinggal mitos, selamat datang realitas. Nah, sama-sama rasional, bedanya apa? Ideologi sama ilmu. Kalau ideologi itu subjektif, ngomong fakta subjektif. Kalau ilmu itu objektif. Ideologi Marxisme itu dianggap benar oleh kelompok Marxis. Yang lain mungkin nganggapnya tidak pas. Nah, itu subjektif. Tapi kalau ilmu dia objektif sifatnya. Cirinya objektif apa? Dia universal. Makanya di antara tulisannya Pak Kunto kan ada, kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas. Islam sebagai ilmu. Bukan islamisasi ilmu, tapi ilmuisasi Islam. Kenapa sih Islam harus dinaikkan ke level ilmu? Biar dia objektif, biar dia universal. Kalau dibiarkan tidak jadi ilmu yang objektif, nanti dia subjektif. Kalau subjektif, yang anggap benar cuma kita. Yang lain gak bisa nerima. Alah, yo itu kan menurut orang Islam kan gitu nanti jawabannya mereka. Untuk biar kita bisa tanding sama mereka, Islam harus diilmukan. Makanya ada istilah pengilmuan Islam. Islam sebagai ilmu. Iya, Islam sebagai keyakinan yang sudah kita yakini itu sudah. Tapi kita butuh metodologi untuk membuat kebenaran yang kita yakini ini kita tunjukkan pada mereka bahwa ini sifatnya universal. Bukan milik kita saja. Nah, itu kita butuh ilmuisasi Islam. Jadi Islam kita naikkan ke level ilmu. Selama ini Islam kita levelnya di ideologi. Meskipun kita tidak mau kalau disebut agama kita itu ideologi. Tapi level sosial keberagamaan kita itu levelnya ideologis. Dan jenis analisisnya ya sama, karena ideologis analisisnya jadinya normatif. Sesuai ideal yang kita patok. Normatif itu sifatnya berpedoman pada norma. Kalau organisasi manut ADART-nya. Jadi kebenaran versi ideologis itu ya sudah, aturannya apa? Ya itu yang benar. Aturan organisasi kita apa? Ya itu yang benar. Itu kan kayak hari ini ada partai yang bingung. Loh, kalau menurut aturan organisasi ya enggak harus dipecat. Masih belum. Tapi nek enggak dipecat, realitasnya bahaya untuk keberlangsungan partai. Nah itu mau ideologis apa mau objektif? Pilihannya di situ. Kalau manut aturan ya memang silahkan, belum waktunya dia dilengsarkan. Secara ideologis. Kalau secara ilmu ya dia objektif, faktual, ngomong fakta. Terus ya karena itu, karena dia normatif maka jadi struktural. Basisnya struktur. Yo yang ngerti organisasi ngertilah ya. Kalau sudah masuk organisasi, kamu tidak bisa bebas lagi. Logikamu, caramu bertindak, cara berperilaku harus manut organisasi. Bahkan kata-kata jargon sekalipun ya kamu harus manut organisasimu. Kalau sudah jargonnya revolusi ya nanti ngomong revolusi. Nggak boleh kamu ganti pemberontakan, nggak ada, revolusi tetap. Nah itu ideologi struktur. Beda kalau ilmu. Kalau ilmu itu kultur. Lihat fakta budayanya. Cocok enggak ngomong itu sekarang? Faktual enggak? Relevan enggak? Nah, itu biasanya ilmu. Kalau ideologi biasanya ingin rekonstruksi total. Kita ingin mengubah dunia jadi kayak gini. Itu ideologis pasti. Kalau ilmu rekonstruksi parsial. Parsial itu ya ilmu itu kan sesuai wilayah, sesuai cabang, sesuai skup kajian dan lain-lain. Jadi
rekonstruksi perubahannya parsial, tidak total. Oke ya, jadi masyarakat punya pergeseran kesadaran, umat Islam juga begitu, diawali dari mitos, percaya begitu saja, naik kelas jadi ideologi, percaya tapi punya argumen, punya dasar, bisa menjelaskan, naik lagi jadi ilmu. Kalau sudah ilmu, bukan lagi ngomong percaya tidak percaya, tapi ngomong bukti nyata, fakta objektif. Nah, kesadaran kita ada di mana? Ya monggo setiap orang, setiap kelompok refleksi. Kita ini di level mitos, apa di level ideologi, apa di level ilmu, apa campuran. Ada juga yang campuran. Urusan tertentu mitos, urusan tertentu ideologi, urusan tertentu ilmu. Oke, jadi itu pergeseran kesadarannya umat Islam. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.